Halo para penggemar channel Suyanto.id, kita ketemu lagi. Semoga kita selalu sehat walafiat. Bertemu di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita bersama narasumber yang sama, yaitu Bapak Dadang Hermawan MID. Sebetulnya saya tidak kalau saya manggil Bapak itu menuakan, karena beliau adalah relatif masih muda beliau dibandingkan usia saya. Mungkin hampir sepertiganya ya. Jadi dipanggil Mas saja, atau orang Sunda dipanggil Kang ya. Ya. Kang Dadang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Amin, Mudah-mudahan alhamdulillah. dimanapun sehat. Amin. Karena saat sekarang memang kita harus berusaha sehat di tengah pandemi. Nah, itu ada apa, Kang Dadang? Ada Ayo Sekolah itu acara apa kali ini diadakan di situ? Kebetulan ini acara digagas oleh para alumni dari Sabah, anak-anak pekerja migran Indonesia yang sekarang sedang kuliah di Indonesia, Prof. Jadi terhitung 2018, para alumni itu melakukan tur alumni asalnya, Prof. Jadi Ya, keluar masuk ladang bersama saya sendiri, kebetulan waktu itu selama 15 hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada orang tua dan anak dan adik-adiknya terkait dengan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Intinya ingin menyadarkan mereka lah, Prof. Dengan pendidikanlah insya Allah masa depan anak-anak pekerja sawit ini bisa berubah. Itu intinya, Prof. Jadi keluar masuk ladang waktu itu kami 15 hari, tapi alhamdulillah pandemi ini membuka wawasan kita lebih luas lagi. Bahkan sekarang dalam 4 malam nih, dari mulai malam ini sampai nanti hari Rabu, kita akan menyelenggarakan namanya Ayo Sekolah, namanya yang digagas oleh para alumni bekerjasama dengan Sabah Bridge. Sabah Bridge itu adalah para guru bina yang membuat sebuah kumpulan untuk bagaimana menyelamatkan anak-anak pekerja migran setelah SMP. Karena kalau SMA di SIKK kan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu hanya bisa menampung 150. ya. Sedangkan lulusan dari Sabah SMP itu lebih dari 1.400, Prof, tiap tahunnya itu. Iya, 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 ya, oke. Itu. Nah, untuk menyadarkan mereka karena orang tua ini masih banyak yang berpikir pragmatis. Akan lebih baik mereka bantu orang tua, jaga adiknya, mungut sawit, dapat uang setiap bulan daripada sekolah belum tentu kerja. Itu pikiran mereka, Prof. Dan Ya. itu perlu disadarkan oleh anak-anak ya, pelaku sejarah, para alumni ini sebagai pelaku sejarahnya. Jadi mudah-mudahan saja dengan mereka yang turun, dengan bahasa mereka yang mungkin ada ikatan emosional, itu bisa lebih menarik lagi minat orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya, Prof. Seperti itu. Ya, ya baguslah, karena itu untuk meningkatkan aspirasi pendidikan orang tua, partisipasi orang tua. Saya dulu, Mas, ketika datang ke situ kampanye saya adalah eh, sampean-sampean anak pekerja sawit besok harus jadi juragan sawit. Nah, itu saya kira harus dibisikkan di telinga mereka supaya terngiang-ngiang Betul, betul, Prof. menjadi inspirasi mereka. Anak pekerja sawit jadi juragan sawit. Nah, ini bagus juga untuk tagline pendidikan di Betul. Sabah, terutama di ladang-ladang. Seperti saya datang dulu ke Lahadatu, itu Betul, kampanye saya betul. seperti itu. Nah, Kang Dadang, Baik, Prof. bagaimana perkembangan sekolah Indonesia Kinabalu? Karena saya sejak dulu groundbreaking sampai sekarang baru datang 2 kali, tapi tidak pernah sempat untuk melihat kampusnya dan programnya. Gimana sekarang? Saya kira lebih maju, Kang. Baik, Prof. Sejak 1 November 2011, Prof melakukan peresmian atau peletakan batu pertama. Alhamdulillah, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu 2013, bulan Desember, masih ingat saya 24 Desember waktu itu diresmikan oleh Pak M. Nuh untuk gedung SD dan SMP, Prof. Dan alhamdulillah di 2014 selesai gedung SMA-nya,
dan diresmikan oleh Pak Mendikbud saat itu Pak Anies Baswedan. Jadi 2 menteri yang sudah meresmikan sekolah Indonesia Kota Kinabalu ini. Insya Allah mudah-mudahan Pak Menteri yang sekarang bisa meresmikan untuk gedung SMK, Prof. Jadi ada 3 menteri yang bisa meresmikan gedung SD SMP Pak Nu karena masanya beliau, dilanjutkan oleh Pak Anies Baswedan untuk yang SMA-nya 2014, dan sekarang yang SMK-nya insya Allah mudah-mudahan kalau pandemi ini berkurang, para pejabat dari Kemdikbud bisa meresmikan di sini, Prof. Dan insya Allah Ya. mudah-mudahan di tahun 2021 ini bisa selesai. Itu Lokasinya di barangkali, Prof. mana, Mas? SMK-nya lokasinya di mana? Di dekat Kebetulan stasiun. bersebelahan, masih menggunakan karena tapaknya cukup luas, Ya. ya. Kita punya sekitar lebih dari 1 hektar tanahnya. Ya. Itu bangunan SD SMP dan ada yang kemarin dipakai rumah dinas sama tempat parkir, sekarang digunakan oleh gedung SMK, Prof. Karena untuk membeli lagi kan sulit untuk Ya. ininya ya, karena di Malaysia berbeda dengan di Indonesia mungkin Ya. seperti itu. Ya. Oh, itu beli tanah itu perjuangan luar biasa zaman saya dulu, Betul, betul, karena betul. tanahnya itu semua sertifikat kan dijamin kan di bank. Betul, Itulah betul. cara Malaysia itu mengamankan tanah-tanah, bahwa sertifikat itu semua dikumpulin di bank. Nah, dikiranya Betul. kita beli tanah bodong itu, sehingga menjelaskan kepada DPR itu suatu pekerjaan yang luar biasa juga, Betul, betul. bahwa mekanisme Malaysia ya begitu, bahwa sertifikat tanah selalu disimpan di bank untuk supaya aman. Nah, bagaimana perkembangan cerita sekolah anak-anak di sana, baik di sekolah maupun di ladang-ladang sawit, Bang? Baik. Untuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu merupakan bagian dari 13 SILN ya, Prof ya. Ya. Cuma mungkin sangat berbeda dengan 12 SLN yang lain karena SIKK itu selain juga melayani pendidikan formal yang ada di sekolah induk, kita juga sampai saat ini, Prof, sudah punya 313 CLC. Itu yang 160 sudah mendapatkan NPSN dari Kemdikbud seperti itu. Yang tersebar di 3 perwakilan dan di 2 provinsi, Sabah dan Sarawak seperti itu. Oh, Jumlahnya ya. dengan jumlah, ya betul. Oh, Sarawak sudah ya. Sekarang Ya. sudah dibuka, ada konsulat jenderal di sana ya. Sekarang Sarawak. sudah ada, ya, KJRI Kucing sudah ada, dan alhamdulillah 2017 berkat kan kalau CLC yang ada di Sabah itu pembicaraan presiden kita dengan Perdana Menteri Malaysia waktu ini di Bali, Prof, yang untuk peresmian untuk CLC yang ada di Sabah, sedangkan yang Sarawak itu pada tahun 2017 pertemuan, kan ada pertemuan bilateral setiap tahun antara presiden dan Perdana Menteri yang belum lama ini diselenggarakan juga beberapa hari belakangan ini antara presiden kita dengan Perdana Menteri Malaysia. Di 2017 salah satu butirnya adalah permohonan layanan pendidikan di Sarawak. Jadi saat ini sudah ada 63 sekolah di Sarawak, Prof. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Semua itu Betul. melayani Ya. anak-anak pekerja sawit ya. Kalau di Sarawak wajib bagi seluruh anak-anak pekerja sawit. Tidak ada yang di luar non sawit, Prof. Karena itu Ya. memang dari awal. Sedangkan yang di Sabah masih ada yang di perkebunan, ada yang di kampung-kampung, artinya ada yang di ladang dan non ladang gitu, seperti itu yang di Sabah itu. Oke. Wah, luar biasa itu. Nah, sekarang kan bentuknya sudah tidak zaman seperti dulu, seperti bimbel dengan Humana itu ya. Semua sudah dalam bentuk CLC ya. Jadi lebih jelas dan kurikulumnya lebih bisa kita atur. Nah, tantangannya apa itu anak-anak sawit itu dan juga ladang non ladang ketika dia harus menempuh pendidikan mereka? Apa tantangannya? Mungkin di awal mula berjalannya CLC, meskipun sudah mendapatkan peresmian dari 2 pimpinan negara kita, di lapangan memang masih sangat sulit waktu itu, Prof. Masih ingat saya 2010 itu bagaimana perwakilan kita melakukan lobby dengan pihak manajer ladang, karena mereka mungkin dengan masuknya pemerintah Indonesia ke dalam itu ada agak sedikit banyak khawatir dapurnya sedikit kelihatan gitu seperti itu, karena mungkin juga ada beberapa yang
undocumented kan pekerjanya, tapi kita tidak sampai ke sana. Untuk Ya. meyakinkan itu perlu waktu sekitar 3-4 tahun kita membuktikan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini guru-guru yang dikirim oleh Kemdikbud itu bahwa hanya satu misi kami adalah bagaimana menyelamatkan pendidikan anak-anak. Nah sekarang 2 tahun 3 tahun terakhir lah pastinya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memindahkan status kerjasama antara dengan Humana berubah ke CLC Prop. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak buktinya. Kalau Humana itu kan hanya tinggal 3M saja, menulis, mengira, dan menghitung. Ya. Maaf, menulis, membaca, dan menghitung. Ya, Kalau kita kan sudah menggunakan SD, SMP, bahkan sampai SMP seperti itu. Bahkan terobosan tahun 2020, Prof, bagi anak-anak yang tidak bisa sekolah ke Indonesia karena berbagai alasan dan tidak bisa ke SIKK, kita layani dengan pendidikan jarak jauh dengan nama SMA virtual itu. Karena kami ingin sebanyak-banyaknya anak-anak ini bisa sekolah. Jangan sampai kembali lagi ke blok, istilahnya itu kembali lagi ke kebun sawit itu ke blok. Jadi kami sangat mengharapkan semakin sedikit ke depan anak-anak kita yang putus sekolah itu, Prof, seperti itu. Makanya ini tiap malam bersama-sama dengan alumni kita mengedukasi orang tua, memberi penjelasan kepada adik-adiknya bahwa sekolah ini sangat penting untuk masa depan mereka. Ya, zaman saya masih aktif dulu, itu kan ceritanya para pekerja sawit kita itu biasanya paspornya kan ditahan sama juragan. Betul. Awalnya katanya yang datang hanya suami, pokoknya pria lah. Ditanya apakah punya istri, ada. Oh kalau ada bawa sini. Itu setelah bawa situ paspor ditahan, lalu punya anak, makanya semua harapannya jadi pekerja sawit. Kalau misalkan suaminya $13, 13 ringgit gajinya, maka suaminya bisa 8, kemudian anaknya bisa turun menjadi 5 ringgit. Apakah cerita seperti itu masih ada itu terhadap ketenaga kerjaan kita di sawit itu, Mas? Sekarang dengan semakin ketatnya RSPO ya, Prof, ini terkait dengan legalitas perusahaan sawit di tingkat dunia, pengakuan salah satu persyaratan untuk mendapatkan RSPO itu bahwa ladang sawit harus memiliki salah satunya kesejahteraan pekerja, yaitu dengan adanya layanan pendidikan. Nah, itu yang menjadi nilai plus sehingga kita bisa masuk. Dan sepengetahuan kami sekarang terutama perusahaan-perusahaan besar itu sudah mendapat gaji rata-rata mereka standar minimum. Jadi sekitar 1.100 ringgit atau sekitar 3.800.000 untuk suaminya itu. Kalau dengan istrinya, dengan anaknya itu sudah lebih baik lagi sebetulnya. Penghasilan para TKI yang ada di ladang sawit itu cukup baik, Prof, sebetulnya dibandingkan dengan di Indonesia. Makanya mereka enggan untuk kembali ke Indonesia itu ya. Makanya kita harus siasatinya bagaimana dengan memutus ini adalah kalau anak-anaknya mereka sekolah dan mendapatkan mudah-mudahan penghasilan yang lebih baik, baik di Indonesia atau mungkin bisa di luar negara seperti itu, mereka dengan sendirinya bisa ditarik pulang oleh anak-anaknya. Kalau kita sekarang pulangkan, itu susah, karena mereka selalu beranggapan, kami di Indonesia mau bekerja apa, katanya. Karena kami sudah lama tinggal di sini. Itu yang sering kami ketemu dengan orang tua, bahwa mereka sudah merasa nyaman di sini. Makanya kita tidak mengutak-ngatik orang tuanya, yang sekarang kita terus dengung-dengungkan adalah anak-anaknya harus sekolah itu, Prof. Ya betul. Saya kira untuk memutus mata rantai itu anaknya harus disekolahkan dan melanjutkan. Karena kalau tidak itu ya tetap di sawit itu saja. Padahal tenaga kerja kita itu di sana kan sangat vital buat sawit Malaysia. Kalau misalkan saja pekerja Indonesia itu mogok semua, saya kira sawitnya itu nggak ada yang kerjakan, saya kira. Betul. Iya nggak begitu? Betul, Prof. Karena sekarang kami mendengar dari beberapa manajer, sekarang itu dari Sabah itu sudah mulai kesulitan mendapatkan pekerja yang sehandal pekerja-pekerja dari Indonesia, Prof. Itu salah satu kekhawatirannya. Makanya kami selalu menyampaikan kepada pihak manajer, jika para TKI ini atau pekerja migran ini agar tenang di ladang sawitnya, bukalah layanan pendidikan. Seperti itu. Dan sekarang memang yang perusahaan sawit yang tidak ada layanan pendidikannya, banyak yang tidak betah pekerjaannya. Mereka akan pindah. Karena sekarang kan
zamannya komunikasi sangat mudah sekali meskipun di Ya, ladang sawit gitu, antar mereka yang sama-sama mungkin dari Sulawesi atau dari NTT seperti itu, untuk ya, berkomunikasi itu sangat mudah gitu. ya. Dulu ketika saya masih aktif, yang kita tangani itu kan dari Bugis, NTT, dan Sulawesi. Hanya 3 kelompok etnis itu kan, Mas. Sekarang Betul. ada Kalau lagi. kalau kalau Sabah, Sarawak itu kebanyakan memang dari 3 daerah tersebut, Prof. Kalau Johor Baru kan kebanyakan dari Jawa ya, di ladang sawit di Johor itu. Kalau kita betul dari NTT, dari Sulawesi itu kebanyakan seperti itu. Ya. Dulu sih pada sulit. Tapi walaupun keadaan sesulit apapun, saya lihat, Mas ya, anak-anak sawit itu, anak-anak pekerja sawit itu, wajahnya itu lebih bersinar. Dalam arti apa, nutrisinya itu lebih baik dia itu, saya kira daripada, di tempat lain yang sama-sama keadaannya itu, sulit itu. Benar nggak menurut pendapat Mas Dadang? Ya, kalau kalau Prof sekarang lihat anak-anak kita ya, yang ini kalau sudah kan kami selalu ada kegiatan setiap tahun, ada kegiatan Apkres. Anak-anak setelah didandanin itu kayak bukan anak-anak PMI gitu, Prof. Iya, iya. Apalagi mohon maaf dari daerah-daerah Sulawesi, ada yang dari Tator itu kan putih ya. Jadi luar biasa memang anak-anak kita itu. Mungkin karena satu juga di sini ikan itu lebih lebih mudah gitu dibandingkan dengan di kita di Jawa sana. Jadi untuk makan dengan ikan dengan yang bergizi itu lebih lebih mudah orang-orang tua yang ada di sini dibandingkan dengan kita di Indonesia, Prof. Seperti itu. Dari segi gizi dan saya nampak dari segi anak-anak juga keberaniannya juga luar biasa anak-anak dari sini tuh, Prof. Ya, lalu dilihat dari semangat anak-anak gimana, Mas, setelah ada Ya, CLC? CLC itu Community Learning Center apa ya singkatannya ya? ya betul, Community Learning Center. Betul, kalau kita dilihat dari perkembangannya, Prof, dari tahun 2010 itu kita kan eh, membentuk 7 CLC SMP ya yang resmi Ya. oleh pemerintah Indonesia itu 157 siswa saja untuk SMP. Sekarang itu untuk SMP itu jumlah siswanya ada 5 ribuan lebih, Prof. Wow, wah luar biasa ya. Itu makanya untuk tahun tahun ini kami dapat ini data dari tim CLC kami itu untuk SD-nya ada 5.007 maaf untuk SMP-nya ada 5.071, untuk SD-nya ada 13.749. Hmm, Itu ya, sudah lebih mungkin lebih banyak daripada Humana. Humana sekarang semakin sedikit jumlah siswanya. ya. Kenapa Humana masih ada, Prof? Karena kan pihak ladang masih ada yang MOU-nya mungkin belum selesai dengan pihak Oh, ya, Humana, satu. Yang kedua, kita pun kan sangat terbatas. Pengiriman guru ya, kuotanya sangat terbatas dari ya, Indonesia. betul. Kita tidak mungkin melepaskan semuanya Hmm, diambil oleh kita semua karena keterbatasan dari sumber daya yang ada di kita, Prof. Seperti itu. Jadi kita biarkan untuk jenjang SD, Humana ikut terlibat. Nanti ketika mereka mau SMP, kita dalam 1 tahun kita bina keindonesiaan, Prof. oke, Materi keindonesiaan seperti PKN, bahasa Indonesia, terus IPA, gitu, seperti itu. Agama yang akan diikut sertakan dalam ujian dulu kesetaraan paket A. Dan alhamdulillah ya dari Humana itu banyak yang beralih nanti SMP-nya ke CLC. Seperti ya. itu. Ya, lama-lama mereka kan saling berkomunikasi, saling Betul, betul. membandingkan, kemudian saling memberi semangat. Mas, kalau di Humana yang masih tersisa itu, akibat kita juga tidak mampu mensuplai semua guru, ini kurikulumnya nggak bisa toh diintervensi. Misalkan saja untuk pelajaran bahasa Indonesia gitu, nggak bisa ya? Nanti berkaitannya dengan hukum Malaysia, Prof. Karena mereka izinnya dari pemerintah Malaysia. Seperti kita kan begini, bahwa sekolah Indonesia dan CLC hanya dibenarkan merekrut pelajar-pelajar warga negara Indonesia dengan kurikulum Indonesia ditambah dengan muatan lokalnya adalah bahasa Melayu dengan civic dengan mungkin kita terkait dengan undang-undang kemalaysiaan, Prof. Itu harus ada Oke. muatan itu di CLC itu. Humana karena menggunakan kurikulum Malaysia ya meskipun mereka tidak secara resmi mendapatkan sijil dari Kementerian Pelajaran Malaysia, mereka tidak boleh menggunakan
muatan-muatan keindonesiaan seperti itu. Cuma di tahun terakhir kita selalu membantu anak-anak ada di luar jam yang dekat CLC yang dekat dengan Humana itu memberikan pembelajaran-pembelajaran yang muatan keindonesiaan itu. Karena anak-anak kita dari segi mungkin kelebihannya anak-anak di sini itu dari segi bahasa Inggris lebih bagus karena mereka kebanyakan dari Humana dan banyak guru-gurunya dari Filipina asalnya dulunya itu. Kedua, mereka mungkin karena sudah terbiasa ya dalam sehari-hari di sini, jadi agak lebih bagus seperti itu. Nah, begitu kita poles dengan kurikulum Indonesia di tingkat akhir untuk mengikuti kesetaraan paket A, alhamdulillah mereka bisa segera menyesuaikan seperti itu. Nah, apa yang membedakan CLC dengan sekolah formal kita itu? Sebetulnya untuk formal SIKK di sini itu tidak ada bedanya, Prof. Cuma gurunya aja. Gurunya kan di CLC itu paling banyak 2 orang, 3 orang. Sedangkan pembelajaran mereka menggunakan jam efektif sama ya. Ada yang dari pagi sampai siang, ada yang siang sampai sore, itu tergantung. Jadi CLC lebih fleksibel, Prof. Kalau ijazah semua adalah ijazah reguler, formal, sama dengan SIKK. Karena itu sebagai kelas jauhnya dari SIKK CLC ini. Makanya SIKK itu sangat berbeda jauh dengan SILN yang lain. Kami menangani 313 CLC yang di 3 perwakilan, di 2 perwakilan, di 3 perwakilan di KJRI Kucing, KJRI Kota Kinabalu, dan KRI Tawau di 2 provinsi Sabah dan Sarawak. Itu memang sangat berat sehingga kami punya manajemen yang berbeda dengan SILN lain gitu untuk menangani ini. Karena terkait dengan pembinaan guru, terus untuk dapodik siswanya itu selalu menginput ke sekolah induk yaitu SIKK, seperti itu. Harus divalidasinya. Ya. Nah, CLC nggak boleh ya menerima anak selain Indonesia, misalkan pekerja dari Filipina karena dekat terus masuk di CLC gitu, nggak boleh ya? Kalau dari pemerintah Malaysia memang tidak dibenarkan, Prof, seperti itu. Cuma keadaan di lapangan kan kita kemanusiaan ya, teman-teman itu selalu ada juga, apalagi yang kawin campur. Kan ada warga negara Indonesia yang nikah dengan orang Filipina atau dengan orang Malaysia, itu ya karena alasan kemanusiaan oleh teman-teman diikutkan. Cuma mereka tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang lain, Prof. Seperti itu. Mereka hanya ikut belajar saja. Karena seperti beasiswa afirmasi, ADEM, nah mereka tidak dapat seperti itu. Hanya sampai SCLC aja. Karena kita juga kasihan dan kami juga beberapa kali menyampaikan ke Jakarta ya, itu kan misi kemanusiaan, kita tidak melihat warga negara, cuma memang karena dana ini dari APBN, jadi hak-haknya yang diperoleh oleh WNI tidak akan diperoleh oleh warga asing, dalam hal ini ya warga Filipina yang saat ini, tapi tidak banyak, itu mungkin hanya 1-2 orang saja yang ikut. Tapi kalau dilihat masalahnya, yang paling pelik itu masalah yang dihadapi anak-anak Indonesia atau anak-anak pekerja sawit dari negara lain. Misalkan saja ada dari Bangladesh, Pakistan, Filipina gitu ya. Gimana itu, Mas? Kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh Filipina kepada kita ya, Prof, dengan Indonesia memberikan layanan pendidikan, mereka sangat mengapresiasi dengan pemerintah Indonesia. Karena mereka memang satu tidak mampu untuk membuat layanan pendidikan seperti kita. Padahal Filipina sendiri di sini kan banyak sekali warganya yang, karena memang perbatasan ya dengan Malaysia, bahkan mereka masih mengakui, yang Sabah itu masih mengakui, salah satunya itulah itu politis yang tahun 2013 kalau nggak salah. Terkait dengan ini, dengan Bangladesh, dengan ini memang di sini sangat sedikit sekali, Prof, yang ini kita bandingkan dengan Filipina saja gitu. Mereka sangat luar biasa karena 2 kali melakukan studi banding ke sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Mereka ingin melihat bagaimana, karena kita dianggap sangat berhasil, Prof. Sudah memiliki gedung yang sangat megah. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa di ladang-ladang, di perkampungan-perkampungan, kalau Prof sekarang ke daerah Tawau, itu dari bandara ke kota itu kalau pagi jam kerja itu
jam belajar itu banyak yang menggunakan merah putih dengan biru putih, itu anak-anak kita kayak di Indonesia sendiri gitu. Saya kebetulan kan ada tugas 2018 sebagai koordinator di Tawo, itu begitu berangkat ke kantor itu kayak di Indonesia gitu, padahal itu di negeri jiran gitu, di Malaysia. Ini luar biasanya. Jadi dari segi perhatian pemerintah kita sangat luar biasa, bahkan warga masyarakat di Sabah pun mengapresiasi sekali. Luar biasa katanya, Indonesia bisa memberikan layanan pendidikan bagi warga negaranya di luar negeri seperti ini. Jadi memang ada nilai yang positif, yang sangat positif, baik dari rakyat Malaysia sendiri maupun juga dari waktu itu para diplomat Filipina yang studi banding ke Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dengan adanya sekolah ini. Karena kita memang sangat berhasil, kalau menjadi kebanggaan sekarang penelitian bahkan dari salah satu perguruan tinggi di Jepang, terus di UK juga ada yang meneliti tentang CLC ini, Prof. Oke. Selain berbagai perguruan tinggi dari Indonesia sudah banyak yang ke sini sekarang meneliti tentang CLC. Ya, baguslah. Artinya perjuangan dulu untuk bikin CLC itu pada zaman menterinya masih Pak Nuh, dan itu kita lakukan, kita gencarkan luar biasa. Akhirnya sudah menuai hasil, progresnya baik. Saya sangat senang mendengar cerita Kang Dadang seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan saya kira menjadi semakin baik setelah Baik, SMK Prof. SIKK jadi, misalkan saja. Ya oke lah, saya kira kita sudah cerita banyak, Mas Dadang, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan untuk berbicara aspek yang lain dari perjuangan teman-teman kita, ya termasuk Mas Dadang bersama guru, dan besok mungkin saya bisa dialog mengenai bagaimana kegiatan guru, profesionalismenya dan sebagainya. Saya Baik, Prof. begitu ya, Kang Dadang. Terima kasih, Prof. Masih banyak cerita tentang Sabah, Prof, untuk disampaikan, mungkin untuk diinformasikan kepada masyarakat kita di Indonesia bahwa perjuangannya sangat luar biasa untuk memanusiakan anak-anak dari sini untuk menyelamatkan masa depannya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, Prof, seperti itu. Dan semakin baik itu saya kira. Terima kasih Sama-sama, Prof. dengan suyanto.id, Kang Dadang ya. Terima kasih, Prof. Sama. Ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Makasih.